Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan seluruh peserta yang berkontribusi dalam acara Bulan Bahasa. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran the King of the King, the love of the world, and the creator everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Rasul sang pemimpin umat yang menyerna bentuk kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, dan yang mampu memberikan syafaat pada kaumnya di yaumil akhir kelak. Beliau adalah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pernahkah kita membayangkan hidup tanpa internet, tanpa smartphone, tanpa media sosial yang bagaikan kapal tanpa arah? Sulit bukan? Inilah yang disebut era digital. Sebuah masa di mana teknologi digital bukan hanya menjadi alat bantu saja, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup kita. Perubahan ini ditandai dengan berkembangnya internet, media sosial, perangkat pintar, serta sistem komunikasi yang serba cepat dan instan. Dalam era ini, informasi bisa diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Gaya hidup masyarakat pun mulai berubah. Dari cara bekerja, cara berkomunikasi, cara belajar, bahkan berbelanja pun sekarang sudah banyak dilakukan melalui teknologi digital. Namun, era ini bukan hanya tentang kemudahan, ia juga membawa tantangan yang besar seperti penyalahgunaan teknologi, penyebaran berita bohong atau hoax, berkurangnya interaksi tatap muka, dan ketergantungan pada gawai. Karena itu, generasi muda perlu memiliki kecerdasan digital, yaitu mampu menggunakan teknologi digital secara bijak, kritis, dan bermanfaat. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Sofa Nur Zahro, menyampaikan pidato dengan tema Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa di era digital. Hadirin yang saya hormati, coba kita renungkan sejenak. Apa yang bisa menyatukan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan ratusan bahasa daerah di negeri ini? Bukan emas, bukan senjata, bukan pula kekuasaan, melainkan bahasa Indonesia. Inilah bukti bahwa bahasa Indonesia menjadi pilar pemersatu bangsa. Bagi Indonesia, bahasa Indonesia adalah identitas, pemersatu, dan perekat bangsa. Sejak Sumpah Pemuda 1928, para pendahulu kita telah berikrar, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inilah ikatan yang menjadikan kita berdiri sebagai satu bangsa. Pernahkah saudara membayangkan bangsa ini tanpa bahasa Indonesia? Di tengah derasnya arus globalisasi, ketika teknologi berlari secepat cahaya dan dunia maya menjadi panggung utama kehidupan, bahasa Indonesia datang bagaikan pelita yang menerangi. Bahasa kita kini tidak lagi hanya hidup di buku tulis dan di ruang kelas saja, tetapi ia berbisik di layar gawai, menari di media sosial, dan menyapa dunia digital tanpa henti. Hadirin yang saya hormati, Ajib Rosidi, seorang sastrawan, pun pernah berkata, bahasa adalah jati diri bangsa. Hilang bahasa, hilang pula bangsa itu. Jika suatu bangsa kehilangan bahasanya, maka akan hilang pula jati dirinya, karena sudah tidak ada lagi ciri khas yang membedakannya dari bangsa lain. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di ujung kata, ibarat senja yang menutup hari. Semoga apa yang tersampaikan di waktu yang singkat ini menjadi lentera kecil yang menerangi langkah kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.